Konnichiwa minasan, terima kasih telah klik video ini. Sekarang saya akan membahas fungsi partikel D. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya, partikel dalam bahasa Jepang disebut joshi. Partikel adalah kelas kata dalam bahasa Jepang yang tidak bisa berdiri sendiri. Maksudnya, jadi kalau si partikel itu sendirian, itu tidak ada artinya. Partikel itu ada artinya jika masuk ke dalam suatu kalimat. Satu partikel bisa memiliki banyak arti tergantung konteks kalimatnya. Partikel dalam bahasa Jepang itu ada banyak sekali ya. Contohnya partikel wa, partikel ni, partikel de, dan lain-lain. Dan masing-masing partikel memiliki fungsi dan maknanya masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke fungsi partikel D. 1. Menunjukkan tempat berlangsungnya suatu kegiatan. Kegiatannya yang pertama menunjukkan tempat konkret. Contoh A, watashi wa daigaku de nihongo o benkyou shimashita. Watashi saya, partikel wa untuk menunjukkan subjek. Daigaku perguruan tinggi, partikel de artinya di yang menunjukkan kata tempat secara nyata. Nihongo bahasa Jepang, benkyou shimashita sudah belajar. Contoh A artinya, saya sudah belajar bahasa Jepang di perguruan tinggi. Partikel D dalam kalimat ini menunjukkan tempat yang nyata, yang benar-benar ada ya. Contoh B, Ani wa Amerika de hataraite imasu. Ani, kakak laki-laki saya, partikel wa untuk menunjukkan subjek. Amerika, partikel D artinya di, hataraite imasu, sedang bekerja. Contoh B artinya, kakak laki-laki saya sedang bekerja di Amerika. Partikel D ini menunjukkan bahwa benar-benar bekerja di Amerika ya, tempatnya beneran nyata. Nomor 2, partikel D menunjukkan tempat abstrak. Contoh A, Mensetsu shiken de sensei ni iro-iro shitsumon o saremashita. Mensetsu shiken, tes wawancara. Partikel D artinya di, sensei, guru, ni oleh, iro-iro, bermacam-macam, shitsumon, o saremashita, ditanya. Ini kata kerja bentuk pasif ya. Contoh A artinya, saya ditanya bermacam-macam oleh guru pada tes wawancara. Jadi pada kalimat ini, Mensetsu shiken itu kan bukan tempat yang nyata ya. Jadi ini pada suatu acara juga bisa menggunakan partikel D. Contoh B, kaigi de iken o nobemasu. Kaigi rapat, partikel D pada, iken pendapat, nobemasu mengemukakan. Contoh B artinya, saya mengemukakan pendapat pada rapat. Jadi pada kalimat ini, rapat itu kan bukan nama suatu tempat ya. Jadi itu adalah suatu acara dan bisa juga menggunakan partikel D. Fungsi partikel D yang kedua menunjukkan paling atau ter pada kelompok tertentu. Contoh A, Kurasu de seiga ichiban takai no wa Tanaka-san desu. Kurasu kelas, partikel D pada kelompok kelas. Sei badan, ichiban paling, takai tinggi. No wa ini menunjukkan subjek ya, Tanaka-san desu ya, Tanaka. Contoh A artinya, yang badannya paling tinggi di kelas adalah Tanaka. Jadi partikel D ini menunjukkan kelompok di kelas. Contoh B, kamera de korega ichiban yasui desu. Kamera partikel D pada kelompok. Kore ini ichiban paling, yasui murah. Contoh B artinya, di kelompok kamera ini yang paling murah. Jadi partikel D ini menunjukkan kelompok, yaitu kelompok suatu kamera. Nomor 3, menunjukkan alat yang digunakan. Contoh A, kono naifu de kitte kudasai. Kono ini, naifu pisau. D, dengan menggunakan, kitte kudasai, potonglah. Contoh A artinya, potonglah dengan menggunakan pisau ini.
Jadi partikel D ini menunjukkan alat yang digunakan, yaitu dengan menggunakan pisau. Contoh B, hashi de taberaremasu ka? Hashi sumpit. D, dengan menggunakan taberaremasu ka, apakah bisa makan? Contoh B artinya, apakah kamu bisa makan dengan menggunakan sumpit? Partikel D ini menunjukkan alat yaitu dengan menggunakan sumpit. Nomor 4, menunjukkan lingkup atau jumlah tertentu. Contoh A, kono honga isshukan de yomemasu. Kono ini, hong buku isshukan, seminggu. Partikel D dalam yomemasu, dapat membaca. Contoh A artinya, saya dapat membaca buku ini dalam seminggu. Jadi partikel D ini menunjukkan waktu seminggu dalam seminggu. Contoh B, Seikyo dewa nihyaku eng de ramen o taberaremasu. Seikyo, koperasi mahasiswa. D, di nihyaku eng 200 yen. D, dengan ramen nama makanan, taberaremasu, dapat makan. Contoh B artinya, di koperasi mahasiswa dapat makan ramen dengan 200 yen. Jadi partikel D di sini menunjukkan ruang lingkup uang 200 yen. Bisa membeli apa? Yaitu bisa membeli ramen. Nomor 5, menunjukkan alasan atau sebab. Contoh A, Mada kodomo de sonna muzukashi koto wa dekimasen. Mada masih, kodomo anak-anak, de karena, sonna seperti itu, muzukashi sulit, koto hal, dekimasen tidak bisa melakukan. Contoh A artinya, karena masih anak-anak tidak bisa melakukan hal sulit seperti itu. Partikel D di sini menunjukkan alasan, yaitu karena, tapi harus menggunakan kata benda Jadi di sini artinya karena. Contoh B, jiko de gakko ni okuremashita. Jiko, kecelakaan. Partikel D karena, gakko, sekolah, okuremashita, terlambat. Contoh B artinya, saya terlambat ke sekolah karena kecelakaan. Partikel D di sini artinya karena, menunjukkan alasan. Jadi harus menggunakan kata benda baru partikel D artinya karena. Nomor 6, menunjukkan subjek pelaku. Yang pertama, perorangan. Contoh A, hitori de eigo o mananda. Hitori de sendirian, kalau hitori satu orang. Eigo bahasa Inggris, mananda sudah belajar. Contoh A artinya, saya sudah belajar bahasa Inggris sendirian. Contoh B, jibun no koto o jibun desuru. Jibun, diri sendiri, no koto kepentingan atau hal. Jibun de, sendiri, suru, dilakukan atau mengerjakan. Contoh B artinya, hal kepentingan sendiri dilakukan sendiri. Jadi partikel D pada kata jibun de artinya sendiri, oleh saya sendiri. Nomor 6, yang kedua, subjek kelompok. Contoh A, kurasu zen inde eiga o mini iku. Kurasu, kelas, zen in, semua anggota. D, eiga, film, mi, menonton, ni iku, pergi untuk. Contoh A artinya, seluruh anggota kelas pergi menonton film. Jadi kalau misalnya ada suatu kelompok, itu juga bisa menggunakan partikel D. Dia menunjukkan subjek yang berkelompok. Contoh B, kazoku de ryoko o suru tsumori desu. Kazoku, keluarga. Partikel D, ryoko o suru, berwisata, tsumori desu, bermaksud.
Contoh B artinya, saya bermaksud akan berwisata dengan keluarga. Jadi partikel D ini menunjukkan kelompok, yaitu kelompok keluarga. Nomor 7, menunjukkan asal bahan baku. Contoh A, kono tsukuewa kide tsukuraremashita. Kono ini, tsukue meja, ki kayu. Partikel D artinya dari, tsukuraremashita terbuat. Contoh A artinya meja ini terbuat dari kayu. Partikel D di sini menunjukkan asal bahan baku, yaitu dari kayu. Jadi partikel D artinya dari. Contoh B, kawade tsukuta kutsuno nedang ga takai desu. Kawa kulit, D dari, tsukuta terbuat, kutsu sepatu, nedang harga, takai mahal. Contoh B artinya sepatu yang terbuat dari kulit harganya mahal. Partikel D di sini menunjukkan asal bahan baku, yaitu dari kulit. Jadi partikel D ini menunjukkan bahan baku yang masih terlihat saat produksinya sudah jadi. Nomor 8, menunjukkan kondisi saat berlangsungnya perbuatan dan perlakuan. Contoh A, sonna kowai mede minaide kudasai. Sonna seperti itu. Kowai menakutkan, me mata. D artinya dengan, minaide kudasai tolong jangan melihat. Contoh A artinya tolong jangan melihat dengan mata menakutkan seperti itu. Partikel D ini menunjukkan suatu perbuatan ya dengan mata. Contoh B, konna samuide niraremashita ka? Konna seperti ini, samui dingin. D dengan, niraremashita ka? Apakah bisa tidur? Contoh B artinya, apakah kamu bisa tidur dengan keadaan sedingin ini? Jadi partikel D ini menunjukkan suatu keadaan ya, samuide ya, dengan keadaan dingin. 9, menunjukkan arti sore D, karena itu, dan sekode di situ. Contoh A, D, ano hito wa nihon sodachi no Amerika jin desu. D, jadi ano hito, orang itu, partikel wa untuk menunjukkan subjek. Nihon Jepang sodachi, dibesarkan, Amerika jin, orang Amerika. Contoh A artinya, jadi dia adalah orang Amerika yang dibesarkan di Jepang. Jadi partikel D di sini artinya sama seperti sore D ya. Jadi atau kalau begitu atau karena itu. Contoh B, taifu ga kitarashi desu. D, kuko wa hiraite imasen deshita. Taifu, angin topan, kita datang. Rashi, kelihatannya. D, karena itu, kuko, bandara, hiraite imasen deshita, tidak buka. Contoh B artinya, kelihatannya angin topan akan datang. Karena itu, bandara tidak buka. Jadi partikel D di sini menunjukkan arti sore D, karena itu. Jadi partikel D juga bisa digunakan di awal kalimat ya. Tapi itu biasanya digunakan pada percakapan ya, atau bahasa lisan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga minasang paham dengan penjelasan saya. Partikel D itu ada banyak sekali ya. Fungsinya juga ada 9, tapi maknanya beda-beda ya, tergantung konteks kalimatnya. Semoga kalian bisa memahaminya. Jika kalian suka video ini, silahkan like, subscribe, dan nyalakan lonceng supaya ada notifikasi video terbaru saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.